Oke, saya ulang Bapak Profesor Suyanto. Bapak menurut penelusuran kami di internet ya, Bapak itu dilahirkan di Magetan, Jawa Timur, sebuah desa yang tidak begitu terkenal begitu, tetapi Bapak bisa dikenal secara luas di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional semenjak Bapak menjadi Rektor UNY dan sekaligus merangkap sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, Bapak juga terkenal luas di dunia melalui jargon Bapak yaitu Public of Paris. Nah, bisa diceritakan pada kami apa motivasi atau siapa yang menginspirasi Bapak bisa dari desa menjadi ke kota, bahkan tingkat nasional, tingkat internasional begitu terkenal seperti itu. Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang ada di Zoom link ini maupun untuk semua warga SMA 1 Muhammadiyah. Pertama-tama saya bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara semua. Pertanyaan itu sangat bagus. Terima kasih. Ya, saya kira saya tidak pernah bercita-cita menjadi siapa, menjadi apa. Lebih-lebih terhadap jabatan. Saya menjalani hidup mengalir saja. Tetapi itu yang sangat signifikan adalah cara bagaimana orang tua membekali hidup untuk saya. Sehingga orang tua saya itu buta huruf, tetapi aspirasi pendidikannya luar biasa, sangat tinggi. Dia anak-anaknya itu supaya berpendidikan semua. Dan tentu karena mereka buta huruf, petani, saya harus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana selayaknya petani menangani berbagai persoalan pertanian, terutama bersawah, berladang, saya biasa. Jadi menggembala, kemudian memandikan sapi, cari makanan sapi. Kalau pembantunya pulang, saya harus membersihkan kandang sapi. Nah, intinya adalah bahwa pendidikan karakter dari orang tua saya itu sangat kuat dan keras. Tentu saja sebagai anak ketika dididik secara keras itu kadang-kadang kan juga mengeluh. Namun setelah dewasa baru tahu apa yang dimaksud orang tua saya. Jadi orang tua saya itu sebenarnya pikirannya itu sudah sangat modern walaupun diekspresikan menurut bahasa mereka, terutama ibu saya, bahasa-bahasa yang sangat mendidik, pesannya sangat tajam dan dalam, bahwa kamu harus mandiri, kamu harus bekerja keras, kalau kamu menjadi orang hebat, meninggalkan pekerjaan yang keras seperti ini gampang sekali. Ini saya kira rumah, lingkungan rumah. Dan kan Ki Hajar Dewantara mempunyai pusat pendidikan, yaitu memang penting sekali pendidikan di rumah, yaitu lingkungan pendidikan rumah, masyarakat, dan sekolah. Dan saya menambahkan di era modern ini lingkungan pendidikan itu tambah satu lagi, sehingga tidak pusat pendidikan. Yang ada adalah catur pusat pendidikan. Saya menambah satu, dan menambah punyanya Ki Hajar Dewantara adalah bukan haram, karena Ki Hajar Dewantara sendiri adalah memiliki ajaran yang disebut dengan niteni, niroke, dan nambai. Itu ajaran yang sederhana tapi juga sangat filosofis. Catur pusat itu apa yang satu? Adalah media sosial. Media sosial ini sangat dahsyat sekali. Namun kalau tidak hati-hati itu adalah jalan menuju kehancuran anak-anak kita. Karena di media sosial, saudara tahu, misalkan saja di video-video di YouTube misalkan saja, isinya itu tidak ada yang menyeleksi, dan bahkan ada YouTube yang ada isi rekamannya itu adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang sama terhadap semua tamunya, yang kalau dijawab
itu adalah merupakan jawaban dan pertanyaan yang belum waktunya didengar oleh anak-anak kita. Oleh karena itu saya Ya. juga membuat konten YouTube untuk alternatif konten seperti itu yang saya sebut dengan suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Inilah ceritanya dan panjang memang. Ya. Terima kasih ya untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Bapak. Apakah saya bisa menyimpulkan bahwa dengan demikian dari apa yang Bapak sampaikan itu, keluarga menjadi sebuah dasar, meletakkan fondasi bagi keberhasilan pendidikan bagi anak-anaknya, Bapak? Bisa begitu? Ya, saya kira iya. Tanpa Ya. dididik di keluarga itu adalah tempat untuk habituasi, untuk pembiasaan. Karakter itu semuanya mulanya dari pembiasaan, habituasi. Jadi kalau orang akan membangun sebuah karakter pada seseorang, itu menurut research habituasinya harus paling tidak 21 kali. Misalnya saja ada anak-anak malas misalnya, disuruh belajar, nggak bisa diberitahu, harus belajar. Harus 21 kali diingatkan dengan berbagai metode dan berbagai cara. Nah, kecenderungan anak-anak sekarang itu kan, misalnya kalau di kelas itu yang saya amati malas membuat note taking, nggak pernah membuat catatan, malas mendengarkan, dan karena terbiasa malah main SMS seperti itu. Ini yang hal-hal yang seperti itu tidak bisa diingatkan. Hei, belajar yang baik kan gitu. Harus ada habituasi. Saya penting ya, saudara, tentang bagaimana orang tua memberi dasar-dasar kepada anaknya di rumah. Oke? Ya, terima kasih Bapak. Jadi mohon memperkenalkan diri Bapak. Saya Suat Maji, adalah mahasiswa Bapak ketika Bapak masih menjadi dosen muda di UNJ dulu. Jadi saya itu ya mahasiswa Bapak ya. Dan saya mengenal Bapak dengan baik saat Bapak masih muda dulu menjadi dosen saya itu. Di mata kami mahasiswa, Bapak itu termasuk dosen yang kreatif dan sibuk begitu ya Bapak dulu. Nah, di antara hal-hal yang menarik yang kami baca tentang diri Bapak dari penerbitan atau jurnal atau dari informasi bahwa Bapak membuat gebrakan dengan menolak rangkap jabatan. Ketika Bapak diangkat sebagai rektor UNJ, lalu sekaligus Bapak menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Di tengah saya katakan beberapa pejabat sangat suka untuk rangkap jabatan. Bisa diceritakan tentang hal ini, Bapak? Ya, saya kira ketika saya diangkat itu memang periode kedua rektor ya. Jadi terima kasih secara memperkenalkan bahwa mahasiswa saya. Berarti yang lain itu adalah anak cucu cicit-cicit saya itu ya. Iya betul, iya betul Bapak. Generasi kedua. Kemudian Yusuf segala macam itu sudah canggah mungkin ya. Jadi ini reuni tidak apa sengaja. Ya saya kira karena saya jadi rektor kedua itu diminta ke Jakarta kan tahun 2025 kalau nggak keliru ya itu ke sana. Jadi saya diberi message ketika dilantik segera pilih rektor yang berikutnya. Tentu saja saya merakap kira-kira 4 bulan lah karena untuk menyiapkan jabatan-jabatan itu diisi oleh suksesor saya. Dan tentu saja itu kan tidak serta-merta. Saya tidak rangkap jabatan itu saya kira tidak layak untuk dilakukan karena itu di samping menutup kesempatan kepada orang lain mungkin terjadi saja karena rangkap jabatan itu kita kurang fokus terhadap jabatan-jabatan yang harus kita bawa, kita emban selama kita menjabat itu. Saya kira itu, Mas. Oh iya. Terima kasih Bapak. Mungkin dalam bahasa sederhananya nanti bisa menimbulkan kerancuan dalam job description begitu ya Bapak ya. Terima kasih. Yang berikutnya Bapak. Jadi Bapak di sini secara spektakuler ya, ini mempunyai prestasi yang begitu
kenal secara nasional ketika Bapak mempunyai kontribusi ya dalam menghapus hutang kepada pemerintah Jerman ya. Jadi di sini tercatat bahwa hutangnya 750 miliar melalui program debt swap ya dari pemerintah Jerman. Masih ingatkah Bapak tentang hal itu dan di manakah atau bagaimanakah peran Bapak dalam hal itu? Monggo Bapak. Ya, saya kira itu kan bukan prestasi saya secara perorangan ya, itu prestasi organisasi terhadap Direktorat Jenderal yang saya pimpin. Terutama adalah di Direktorat SD dan Direktorat SMP kalau nggak kira ya. Pemerintah Jerman itu menawarkan skema pembangunan pendidikan, di mana kalau pemerintah Indonesia mampu membuat investasi di dunia pendidikan, maka utangnya dipotong 2 kali dari investasi yang diberikan. Tapi itu harus diaudit hasilnya oleh pemerintah Jerman. Itu banyak skemanya di kementerian lain, kehutanan dan sebagainya, kesehatan, macam-macam. Kemudian di pendidikan tinggi, tapi tidak ada yang sukses. Yang sukses di tempat saya karena apa? Karena ukurannya jelas. Jadi ukurannya jelas dan produknya dilihat dan kemudian diaudit oleh auditor internasional, kemudian comply dengan standar mereka. Itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ketika kita melakukan rehabilitasi sekolah-sekolah yang kena bencana gempa dan juga pendidikan-pendidikan yang harus memanfaatkan partisipasi masyarakat. Dua itu kalau salah ingat. Nah, kemudian setelah diaudit itu lolos, maka kira-kira hutang kita, utang pemerintah ke Jerman itu dipotong 750 miliar. Karena investasi kita ya sekitar 300-an miliar untuk dua hal itu. Bukan berarti utangnya semua lunas, bukan. Itu bagian kecil dari utang yang dipotong karena kita ikut dalam skema mereka yang disebut dengan debt swap. Itu ya. Ya. Apakah program itu ada terus-menerus berkelanjutan atau going continue begitu sampai saat ini, Bapak? Ya, tidak. Itu hanya tertentu pada saat ini. Dan itu kan merupakan stimulus bagi pemerintah kita yang diberi oleh pemerintah Jerman supaya message-nya adalah supaya mementingkan pendidikan kan begitu. Kalau dibahasakan secara lugas itu ya. Gitu, J. Ya, terima kasih Bapak. Berikutnya yang dicatat oleh publik ya, yang merupakan prestasi Bapak atau Bapak itu cukup dikenal luas sebagai sosok yang gigih dalam mengemukakan tentang pentingnya Publish of Paris ya. Nah, tentang Publish of Paris ini bagaimana Bapak penjelasan Bapak? Kenapa Bapak begitu gigih untuk menyampaikan Publish of Paris ini? Makasih Bapak. Ya. Yang ini Publish or Paris ya, bukan ya. publish. Oh, bukan or ya. Jadi itu semuanya yang sangat dalam maknanya. Itu dimiliki oleh negara-negara maju. Di negara maju itu begitu, maka saya bawa ke Universitas Negeri Jakarta ketika saya harus membudayakan orang-orang untuk menulis. Menulis itu nggak gampang, menulis itu susah. Tidak semua orang bisa menulis. Omongan bisa. Omongan itu kebanyakan orang hanya omongan banyaknya. Jadi tidak bisa menulis. Ya. Jadi kalau menulis itu rasanya seperti digebukin tentara Jepang satu peleton. Susah. Nah, oleh karena itu saya launching Publish of Paris. Itu artinya bahwa mempublikasi atau punah. Nah, karena saya hidup pemimpin perguruan tinggi, dosen-dosen itu kalau enggak mempublikasi itu akan punah dan tidak akan dikenal. Jadi kalau dosen enggak mempublikasi itu will be no one, will be nobody. Tapi untuk kalau untuk mau terkenal, if you want to be somebody, jadi dikenal orang, maka harus menulis. Menulis itu punya umat yang tidak tampak. Saya begitu pulang dari Amerika, saya menulis, tulisan saya bertebar di mana-mana, di majalah, koran, dan sebagainya itu. Mungkin sampai sekarang ya
sekitar 2000-an 300 artikel lah yang saya tulis itu. Saya sudah menghabiskan 5 box kertas yang itu untuk ngeprint tulisan saya, karena dulu kan harus pakai kertas semua. Sampai munculnya dunia digital di mana kita nggak usah print, dikirim dengan email. Itu saya kira 5 box. Isinya kan masing-masing 10.000, 50.000 lembar kertas sudah saya tulisi dengan berbagai bentuk macam-macam tulisan itu. Nah, penulis itu di samping bisa menyampaikan ide, gagasan, itu bisa mengedukasi orang, ya, tidak mendidik orang dan mempunyai umat tidak tampak. Contohnya ketika salah satu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta punya kepentingan ke Makassar, di airport itu jejer dengan orang, ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Jogja, dari waktu dulu belum UNY namanya, IKIP Yogyakarta itu. Bapak kenal dengan Pak Suyanto? Oh, kenal. Kenapa? Saya sering baca tulisan beliau. Bayangkan, ini kan membuat motivasi saya menjadi lebih banyak menulis. Karena apa? Rektornya saja nggak ditanyakan. Rektornya itu. Ya kan? Nah, iya, betul. Gitu. Sama ketika saya mau jadi rektor, saya kan tidak dikenal. Saya masih orang muda pada waktu itu, saya rektor termuda pada saat itu, ya, di saat setelah Pak Harto jatuh itu. Kemudian saya maju, musuhnya itu juga luar biasa. Musuh saya itu bukan musuh, ya, maaf, itu rival kita, artinya berkompetisi dengan kompetitor gitu. Senior ada 10 orang gitu. Tapi kenapa saya bisa terpilih? Ya, karena tulisan saya selalu masuk ke rumah-rumah calon pemilih saya, sehingga tahu dalam benak saya itu apa yang terjadi misalkan saya akan dipilih menjadi rektor. Itu, Mas, ya. Oh ya. Apakah jargon atau public of Paris yang Bapak sampaikan di kalangan akademisi ini cukup efektif untuk mengendorse atau memberikan motivasi bagi para dosen-dosen atau para akademisi untuk produktif begitu? Efektif apa enggak, Bapak? Ya, efektif, karena ketika saya ngomong publish or perish itu tidak omongan saja, saya ikuti dengan insentifnya. Jadi semua orang yang bisa mempublikasikan artikelnya itu saya umumkan, saya beri honorarium. Untuk koran lokal pada zaman dulu sekali 75.000, koran nasional 100.000, jurnal internasional 1 juta. Nah, bayangkan. Nah, sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi di UNJ orang-orang yang berhasil mempublikasikan artikel hasil penelitiannya di jurnal terindeks Scopus itu mempunyai insentif. Ada yang sampai 15 juta satu kali publish. Karena apa? Saya sadar untuk menggalakkan sesuatu, ide, gagasan baru itu memang harus jelas insentifnya. Karena saudara tahu kan, manusia itu makhluk insentif. Kalau tidak ada insentifnya, nggak mau bergerak apa-apa manusia itu. Harus insentif. Misalnya ya, seperti sholat subuh pagi-pagi. Itu insentifnya luar biasa dari Allah. Dikatakan siapa yang bersolat subuh berjamaah pagi-pagi itu insentifnya adalah mendapatkan pahala. Seolah-olah dia melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Bayangkan. Kalau Allah nggak menciptakan itu, saya yakin orang-orang nggak ada yang subuhan ke masjid. Iya. Akan duduk di rumah. Ya. Nah, inilah insentif-insentif itu harus dipasang. Sama ketika walaupun insentif itu tidak harus selalu uang. Kemudian siswa, misalnya di SMA 1 MUFI untuk memberikan insentif itu bisa saja ketika upacara anak-anak yang berprestasi itu diumumkan, guru-guru yang berprestasi diumumkan, dan bagi kepala sekolah memberi insentif seperti itu nggak menambah anggaran sama sekali. Tapi bagi yang menerima pujian, menerima penghargaan, menerima rekognisi, itu merupakan insentif dan merupakan bentuk kebahagiaan dalam dirinya. Orang yang sukses itu yang pernah mengalami bahagia. Orang yang tidak bahagia itu nggak pernah bisa sukses. Karena orang nggak bahagia itu pikirannya butek saja. Nggak ada inspirasi, nggak ada aspirasi, nggak ada imajinasi. Sehingga
yang ada itu berkeluh kesah saja sesuai dengan kodrat manusia itu dititahkan sebagai orang-orang yang berkeluh kesah ketika menghadapi kesulitan. Tapi begitu mendapatkan kemudahan, artinya mendapat kemakmuran misalkan, langsung serentak menjadi kikir. Nah, itulah. Itu ada dalam Al-Quran surat apa saya lupa ya. Itulah. Ya, terima kasih Bapak. Bapak, ada adagium yang sangat terkenal bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Perubahan itu baik mengenai tata sosial yang Bapak dan kita semua masih mengingat tentang peristiwa gempa ya tahun 2006 di Yogyakarta atau tragedi tsunami yang menimbulkan tata sosial yang berubah dari orang-orang yang cuek menjadi orang-orang yang penuh simpati pada penderitaan orang lain. Lalu ada peristiwa lagi Bapak mengenai krisis multidimensi pada tahun 1997-98 itu yang membuat tata kelola pemerintahan juga berubah ya, luar biasa. Lalu sekarang Bapak, di dalam dunia pendidikan ada perubahan luar biasa semenjak adanya pandemi virus COVID-19, di mana secara konvensional proses belajar mengajar itu dilakukan secara offline, tetapi mau tidak mau. Karena ada suatu virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia ini, maka pola proses belajar mengajar dilakukan secara online. Ada sinyalemen, ada dugaan bahwa ini mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan. Karena dengan pola pembelajaran online ini minimal ada 4 hal yang menjadi kelemahannya. Yang pertama, penguasaan pendidik atau guru tentang pembelajaran online atau kompetensi di bidang teknologi informasi pendidik masih kurang. Yang kedua, adanya full self responsibility of learning process pada diri anak yang masih kurang. Artinya anak-anak itu tidak terbiasa bagaimana untuk belajar dengan tanggung jawab mandiri secara penuh tanpa ada pengawasan secara institusional maupun personal di sekolah. Nah, itu mengakibatkan mereka masih susah terkontrol, baik dalam proses belajar mengajar maupun pembelajarannya. Yang ketiga, jaringan internet di Indonesia yang belum merata, sehingga proses belajar mengajar secara online ini menimbulkan kesulitan di mana-mana. Yang keempat adalah biaya, di mana pulsa untuk pembelajaran secara online ini tidak semua peserta didik mampu untuk mengcovernya. Inilah 4 hal yang mengakibatkan kemerosotan dunia pendidikan. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ya, saya kira iya. Dunia pendidikan kita merosot karena berbagai hal. Karena kemandiriannya nggak ada, motivasinya rendah, kemudian dari sisi teknologi jelas itu bahwa kita banyak kendala. Lagi pula kita belum siap sebetulnya menghadapi new normal di dalam kehidupan kita yang dipicu oleh pandemi COVID-19 itu. Tentu saja bahwa belajar online itu memang meminta, mensyaratkan semuanya baik-baik, tapi di sini kan syarat itu nggak bisa dipenuhi semua. Gurunya juga masih gaptek, kemudian siswanya dari sisi tanggung jawab, kemudian tidak otonom siswa kita itu. Ada siswa kita itu yang dari rumah itu misalkan saja atau daring maupun luring mempersiapkan diri untuk bertanya, saya ini mau tanya apa ini? Saya ingin tahu apa ini? Sehingga konsep pendidikan yang menyenangkan di Indonesia itu saya kira nggak bisa diterapkan serta-merta seperti itu. Lain dengan di Finlandia misalkan saja. Bisa, pendidikan sangat menyenangkan terjadi. Dan pendidikan yang menyenangkan itu hanya bisa terjadi ketika siswanya senang belajar. Jadi belajar menyenangkan misalkan saja. Itu siswanya nggak senang belajar masalahnya. Jadi nggak bisa terjadi. Oleh karenanya di era pandemi dengan daring ini kendalanya banyak sekali.
Lagi pula secara pedagogi, metodologi, guru-guru itu kan juga nggak siap semuanya. Siapnya guru itu termasuk kita, mungkin saya, itu ya baru memindahkan ritual pembelajaran dari kelas ke dalam laptop. Hanya itu saja. Tidak ada manajemen sistem pembelajaran itu. Tidak ada apa misalkan pengayaan, nggak ada misalkan ruang tanya jawab yang baik, nggak ada kontrol terhadap siapa melakukan apa. Beda kata ini memang banyak kendala. Oleh karena itu ini akan terjadi hukum alam. Siapa yang hukum alamnya adalah siapa yang apa tetap memiliki motivasi tinggi, mandiri, kemudian memiliki kemauan untuk belajar, ini akan unggul dengan sendirinya. Karena di dunia sekarang ini sebetulnya guru sudah semakin tidak penting untuk membelajarkan ilmu pengetahuan. Yang karena apa? Semuanya sudah ada di apa indikator revolusi industri 4.0 itu, yaitu IoT samping yang lain. Semuanya ditaruh di internet. Guru itu ke depan pentingnya adalah pada pendidikan karakter. Untuk pendidikan pengetahuan, IoT itu sudah ada semua. Jadi saudara klik apa saja ada di internet itu. Apa saja lah pokoknya. Bagaimana misalnya cara belajar yang baik, bagaimana cara memotivasi diri yang baik dan sebagainya. Ada semua. Sehingga tergantung kita mau kemana. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya begini, Prof. Tapi ada juga kontradiksi kalau ya ada kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar secara online seperti itu yang mengakibatkan penurunan kualitas mutu pendidikan, kualitas atau mutu pendidikan. Tetapi kalau pembelajaran nanti dilakukan secara offline atau tatap muka, juga ada kekhawatiran tinggi, Prof, tentang klaster-klaster baru untuk penularan COVID-19 berpindah dari tempat-tempat umum seperti di terminal, seperti di mal, itu berpindah ke sekolah atau perguruan tinggi. Sehingga ini ada semacam keraguan atau semacam kebimbangan. Terus bagaimana Prof sebaiknya tentang hal ini? Ya, keraguan itu sudah saya tulis sudah lama, ya. Bulan April tahun lalu saya sudah menulis. Jadi pendidikan jangan menjadi klaster baru terhadap COVID ini. Ya memang kita kan harus memperhatikan kesehatan nyawa itu nomor satu, harus dilindungi dulu. Tidak bisa serta-merta kita membuka luring. Memang siswa itu juga bosan di rumah. Orang tua juga bosan. Terlebih-lebih kendala-kendala di rumah itu sangat dahsyat melawan ketidakmampuan orang tua secara ekonomi. Misalkan saja HP-nya yang adanya satu, padahal HP satu itu untuk gojek orang tuanya misalnya. Kalau nggak ada HP itu kan orang tuanya berarti nggak apa bekerja ataupun HP satu kemudian anaknya 5 misalkan saja berebut orang tuanya pusing itu. Jadi message-nya adalah ke depan mungkin orang tua sudah berpikir lagi untuk punya anak lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Kalau HP satu diperbutkan anak 5 kan pusing itu. Dan karena itu saya kira solusinya ini semua saling belajar. Namanya life long learning itu penting. Belajar sepanjang hayat. Semuanya harus belajar. Hanya dalam belajar sepanjang hayat itu ada orang yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang nggak bisa belajar sendiri sama sekali. Itu yang saya maksud seleksi alam di situ. Anak-anak MUHI itu satu kelas itu kan diberi fasilitas yang sama, andai kata luring, gurunya sama, kantinnya sama, papan tulisnya sama, perlakuannya kurang lebih sama, bahkan sampai WC-nya aja sama. Tapi begitu keluar itu beda-beda itu. Ada yang jadi polisi, dokter, ada yang jadi nggak punya pekerjaan dan bahkan mungkin ada yang kerjaannya itu utang sana, utang sini. Itu ini menunjukkan bahwa seleksi alam itu juga terjadi karena apa rumusnya orang hidup di dunia itu adalah life is 10% what happened to you and 90% depends on how you react. Jadi hidup ini
10% dari hidup kamu itu ya tergantung pada apa yang terjadi itu aja. Itu 10%. Tapi kalau mau hidup lebih baik lagi tergantung 90% dari respon kamu terhadap apa yang terjadi itu. Misalkan ada misalnya pandemi seperti ini. Tergantung 90% respon kamu itu apa. Mau efektif, mau produktif atau enggak. Nah, gitulah ya. Oke, Prof. Jadi istilahnya kita sebagai kalangan akademisi atau katakanlah khususnya pendidik baik di pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi, intinya harus siap menghadapi segala macam kondisi, begitu Prof? Iya, Ya, karena perubahan dunia itu luar biasa dan cepat yang dikenal dengan disrupsi. Ya, disrupsi itu suatu praktek baru yang diikuti banyak orang yang meninggalkan praktek lama. Contoh yang paling sederhana, misalnya zaman dulu sebelum ada disrupsi, kalau Lebaran itu orang berbondong-bondong, sampai juga kan berbondong-bondong buka Lebaran, kirim kartu Lebaran. Kantor pos itu mengirim bertonton kartu Lebaran. Sekarang karena disrupsi nggak ada kartu Lebaran, ya kan? Tidak ada, tidak ada. Ketika belum ada disrupsi, saya kalau ulang tahun dulu waktu jadi rektor didatangi orang-orang dekat saya, jadi wakil-wakil rektor saya, orang-orang yang dekat saya lah, datang ke rumah membawa makanan tradisional seperti kipo yang dari Kota Gede itu, pisang, onde-onde, sangat menyenangkan dalam arti untuk silaturahim. Itu zaman dulu, tapi hanya 10 orang aja yang datang untuk 2 hari. Sekarang kalau saya ulang tahun, yang mengucapkan tidak hanya 10 orang. Saya ulang tahun sekarang diberi ucapan selamat ulang tahun itu 5.000 orang. Tapi dari 5.000 itu nggak ada yang bawa makanan, hanya ngirim gambar makanan saja. Iya, betul. Macam-macam. Nah, itu adalah disrupsi. Jadi sekolah Mugi itu 20 tahun lagi gedungnya itu nggak ada gunanya itu. Juga sekolah yang lain. Karena sekolah ke depan itu adalah tidak akan seperti sekarang ini. Ke depan itu sekolah itu cirinya harus pertama pembelajarannya, pendidikannya harus fleksibel. Yang kedua kemudian integrated. Kemudian yang ketiga individualized. Tidak bisa anak tahun 20 itu diajar klasikal lagi, tidak bisa. Harus memenuhi kebutuhan individunya. Sehingga nggak bisa menawarkan sekolah, misalnya, ayo rame-rame datang ke MUHI, nyekolahkan di sini, karena gedungnya bagus, ber-AC. Kalau iklan seperti itu sudah nggak laku lagi 20 tahun yang akan datang. Iklannya, ayo sekolah ke MUHI. Ini sekolah yang punya jaringan yang kuat secara internasional. Sekolah yang memiliki sistem belajar online yang sangat bisa memenuhi kebutuhan individu para siswa. Sekolah yang memiliki IT yang canggih untuk pembelajaran siswa. Ya begitu iklannya. Tidak bisa lagi memamerkan gedung tingkatnya itu misalkan saja. Ya, terima kasih Prof. Ini jadi saya tidak boleh egois Prof karena bertemu dengan tokoh nasional bahkan internasional sekelas Profesor Suyanto ini merupakan kesempatan yang amat sangat langka sekali bagi kami. Kelihatannya rekan-rekan kami juga ingin bertanya Prof, sudilah kiranya Profesor Suyanto untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kami. Kami serahkan kepada rekan-rekan kami karena ada Ibu Zeni Istiqomah, ada Pak Yusron, ada Ibu Nita Apriani, ada Bapak Ismalik dan Bapak Riksanto. Monggo kami persilahkan. Ya silakan. Semoga internetnya nggak putus saja. Kita berdoa. Ya. Monggo silakan. Ibu Nita kelihatan sudah siap-siap ini. Monggo Ibu Nita. Ya. Bapak, ini ngapunten, sinyal saya koneksinya di sini kurang bagus. Ini saya baru di Bantul. Oh ya, ya. Iya. Okay, ya. Saya menyimak dulu, Bapak. Oke, J. Bapak Yusron atau Ibu Zeni dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Prof selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Prof mau bertanya, untuk di masa pandemi ini,
mungkin Prof punya tips dan trik untuk menjadi siswa dan guru yang hebat. Nah, itu apa mungkin tips dan triknya di masa pandemi ini? Kemudian yang kedua, kami minta testimoni Prof Suyanto untuk memberikan semangat kepada para siswa kami di SMA MUHI agar tetap semangat dalam belajar meskipun dengan keterbatasan di masa pandemi ini. Terima kasih, Prof. Ya, tipsnya saya kira mengajar selama pandemi ini, pertama ini kan harus optimis. Orang kalau nggak optimis itu nggak akan sukses. Jadi orang yang beragama nggak boleh putus asa, harus optimis. Yang berikutnya tentu kita menjaga bahwa komunikasi kita itu selalu baik dengan para siswa itu dengan berbagai modalitas. Ya, tentu saja modalitasnya dimaksimalkan karena kendala kita adalah luar biasa. Di era seperti ini hanya kita saja ketika zooming itu selalu bertanya, apakah suara saya bisa didengar? Misalnya saja itu kalau di negara maju nggak ada itu karena klik ya jalan dan nggak pernah putus. Di era revolusi industri 4.0 itu ciri khasnya sudah tidak berbasis listrik. Karena berbasis connected, ya harus connectivity, misalnya big data, 3D printing, kemudian artificial intelligence, learning machine, kemudian IoT, nggak ada soal listrik. Kalau soal listrik itu revolusi industri 2.0. Jadi di kita itu semangatnya itu revolusi industri 4.0, tapi sebetulnya masih berada di revolusi industri 2.0 saja belum kafah. Oleh karenanya, saya kira kalau secara ngajar itu ketika di masa pandemi ini tunjukkan bahwa kita itu bisa berbuat sesuatu, bisa produktif memanfaatkan hal-hal yang bisa bisa direkognisi dan dihargai oleh orang-orang. Tentu saja sebagai siswa yang seperti saya utarakan tadi di masa pandemi ini jangan lengah. Karena musuhnya itu adalah waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Segala hal, misalkan saja cari informasi. Ketika guru menjelaskan tidak jelas, itu dicari di Google pasti ada. Kalau nggak ada itu nggak mungkin, pasti ada. Ilmu apa saja ada. Sehingga siswa itu juga harus memanfaatkan itu. Begitu pula guru. Kalau guru itu di era pandemi itu jangan menganggap bahwa segala-galanya. Guru itu yang penting untuk saat ini itu bukan mengajar orang menghafal, bahkan itu sudah kuno. Sekarang itu sudah hot, high order thinking skills. Harus sampai anak-anak itu bisa meng-create, ya. Jadi bisa meng-create. Ya, oleh karenanya saya kira guru pun juga harus tahu bagaimana mendorong anak-anaknya itu bisa meng-create sesuatu sesuai dengan bidang studi masing-masing. Oleh karena itu, sejalan dengan itu nanti saya share lewat Newsroom itu ya. Saya sedang mengadakan lomba inovasi kreatif membuat video pendek yang menjelaskan, yang bercerita bagaimana setelah masa pandemi nanti usai kehidupan kita. Ini penting untuk melatih anak-anak misalnya kreatif, inovatif, imajinatif. Berimajinasi itu sangat penting karena semua teknologi itu lahir dari imajinasi. Kemudian pesan saya kepada siswa-siswa MUHI, jadilah orang yang kreatif, inovatif di masa pandemi ini. Karena di abad 21 di revolusi industri 4.0, orang yang sukses itu ciri khasnya mempunyai 4C. Itu loh. 4Cs. You have to get the 4Cs. Apa itu? What 4Cs are? Yaitu yang pertama itu adalah creativity. Orang harus kreatif. Yang kedua critical thinking. Yang ketiga adalah berikutnya adalah collaboration. Kemudian yang terakhir adalah communication. Atau biasanya communication duluan baru collaboration. Kalau punya itu sukses hidup kalian. Jadi harus kreatif, kemudian berpikir kritis, lalu bisa mampu berkomunikasi,
dan 4 adalah mampu berkolaborasi. Itu saja. Jadi pengajaran di MUHI itu harus berorientasi seperti itu. Mengajar matematika, ekonomi, kimia, bagaimana anak-anak itu supaya berpikir kritis, kreatif, kemudian komunikatif, dan juga kolaboratif itu. Nah, ide saya membuat lomba cipta video kreatif itu untuk menciptakan kondisi supaya anak-anak seperti itu. Nah, itu ya pesan saya. Tapi ini memang nggak mudah. Ini pilihan hidup. Kalau secara menguasai akan jadi orang baik, orang produktif di masa depan. Kalau tidak ya nggak bisa. Jadi ada komunikasi baik antar orang, antar mesin, antar kelompok. Oleh karena itu menguasai bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi ya anak-anak MUHI harus bisa bahasa Inggris. Tapi di Indonesia itu belajar bahasa Inggris bertahun-tahun itu nggak ada hasilnya. Karena apa? Faktor malas. Jadi ya saya juga punya di channel YouTube bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik. Kalau mau tuh bagi kepada anak-anak MUHI supaya bisa belajar bahasa Inggris yang baik sehingga dia menguasai. Kalau saudara menguasai bahasa Inggris terbuka beasiswa sampai ke negeri manapun. Saya dulu tahun 79 itu sudah ke Amerika, kalian semua belum lahir mungkin kecuali saya sudah. Pak Suatmaji sudah, Pak. Sudah. Saya sudah lahir, Pak. Jadi saya masuk ke UNY tahun 79 ya. Oh ya pas ya. Jadi ya, saya pergi tahun 79 itu karena modalnya bahasa Inggris. Begitu di Amerika jabat master, saya pulang 2 tahun lagi dikirim lagi ke Amerika karena bisa bahasa Inggris. Dan kan bangga itu bisa dikirim ke sana gratisan. Kalau bayar sendiri jual tanah, warisan bapak ibu mertua itu nggak bisa mengcover sekolah di Amerika selama 6 tahun itu. Ya, jadi itu penting. Oke lah, ya sudah. Jawab saya dari Yusron begitu ya. Ya, oke, begitu J, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, demikian Profesor Suyanto perjumpaan kami dengan panjenengan. Apakah masih ada tambahan dari Ibu Jenny atau ada Ibu Nita Apriani? Ibu Jenny, ada tambahan Ibu Jenny? Oh, tidak. Oh, tidak terdengar ya, Prof. Tidak terdengar. Halo, okay. Oh ya, selamat pagi, ya. Bapak. Ya, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suyanto yang saya hormati. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Yang pertama, tadi Profesor sempat menyampaikan terkait dengan publish of Paris, nggih. Publish or Paris. Nah, ini bagaimana jika diimplementasikan di sekolah? Apakah bisa? Terus bagaimana tip-tipnya? Kemudian yang kedua, ini terkait dengan siswa di sekarang itu kan masuk dalam kategori net generation, yang tentunya sikap dan perilakunya sangat kreatif. Yang saya tanyakan, ini bagaimana strategi menanamkan pendidikan karakter kepada para siswa tersebut, apalagi di masa pandemi. Karena ketika pembelajaran mungkin sering ada beberapa siswa yang saking kreatifnya Zoom-nya dinyalakan tinggal tidur atau mungkin disambi ngegame begitu, Prof. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira itu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Tapi kita berusaha ketika secara belajar secara daring itu makanya harus ada kolaborasi dengan orang tua. Jadi apa yang ingin kita capai itu komunikasikan dengan orang tua supaya orang tua juga ikut mengawasi, dan orang tua memang harus belajar menjadi guru juga. Itulah dulu orang tua itu kan take it for granted, anaknya itu diserahkan kepada sekolah aja nggak mau tahu, so, yang penting bayar SPP itu aja. Dan sekarang harus mengawasi, ikut mengawasi, sehingga target-target pembelajaran itu dikomunikasikan dengan orang tua. Lalu orang tua diberi form atau report bagaimana anaknya, bagaimana capaiannya. Juga dalam bidang karakternya. Bisa karakter tentu saja bisa integrated maupun terpisah. Ya, apakah belajar anak itu disiplin itu salah satu karakternya. Apakah anak belajar untuk memahami, berbagi,
kemudian peduli, kemudian respect, itu kan bisa dibuat tema-tema sehingga orang tua pun juga comply dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Memang ini hal yang baru. Hal yang baru itu kadang-kadang memang perlu pembudayaan, perlu habituasi yang saya katakan tadi, perlu pembiasaan. Kalau tidak biasa, luar biasa susahnya. Hikmahnya ada COVID ini kan semua orang paling tidak tahu menghidupkan Zoom. Saya aja dulunya juga nggak tahu bagaimana bikin Zoom link. Akhirnya saya juga berlangganan sendiri Zoom, misalkan saja. Akhirnya bisa membuat bagaimana jadwal recurring yang berulang-ulang terjadi sampai berkali-kali. Nah itu kuncinya adalah pembiasaan karakter tadi. Harus kerjasama dengan orang tua. Perkara ada yang tidur, ada yang ini kan yang tahu orang tua itu. Kalau orang tuanya diam saja ya sudah, memang dia ingin anaknya nggak sukses. Nggak mungkin guru tahu. Itu sudah kalau tidak diciptakan sistem itu nggak bakal bisa mengatasi masalah. Kemudian yang publish or perish itu tentu saja bisa, tapi harus diawali dengan yang sederhana. Misalkan anak diminta menulis minta menulis mengenai pengalaman dia terhadap, misalkan saja kalau biologi, misalkan pengalaman dia terhadap lingkungan yang melibatkan misalkan saja tanaman, melibatkan hewan, itu kan bisa. Misalkan saja dengan karakter untuk berhemat, misalnya saya selalu menganjurkan kepada orang-orang ini pengalaman supaya sabun-sabun itu tidak dibuangi. Sabun yang kecil-kecil tinggal seperti satu koin itu jangan dibuang, karena kalau dibuang itu mengotori lingkungan. Nah itu kan bisa saja coba tulis bagaimana memanfaatkan sabun yang kecil-kecil itu. Nah caranya kalau saya adalah dibasahi, dicari sabun yang gede, disambung, diusek-usek, sambungkan lagi. Nah itu sabun baru, dan ketika sabun yang kecil itu warnanya merah, sabun yang baru itu warnanya hijau. Ketika transisi batas antara merah dan hijau itu menimbulkan tekstur warna yang sangat indah sekali dan dinikmati di kamar mandi sangat indah. Mengapa itu saya lakukan? Bukan karena saya nggak bisa beli sabun, tapi itu dilakukan karena kesadaran terhadap lingkungan. Kalau orang penduduk Indonesia 250 juta membuang sabun segede koin itu, berapa ton sampah mengotori lingkungan kita. Tapi dengan disambung itu tadi, itu juga sambil belajar sabar, belajar mengenali bagaimana sifat masing-masing sabun. Kemudian kalau sudah tersambung, kok menceng misalnya, maka harus dikondisikan bagaimana supaya mencengnya itu simetris, cara makainya maka harus diekspos yang bagian yang paling menonjol itu supaya landai kan gitu. Itu adalah syarat latihan leadership, kepemimpinan. Orang nggak akan sukses memimpin orang sebelum bisa memimpin sabun yang nggak punya nyawa, nggak punya kehendak itu. Nah inilah hikmah dari apa yang selalu kita jadikan kegiatan sehari-hari. Saya kira itu ya, kelihatannya tidak ada semua pertanyaan. Tapi kalau masyarakat muhim mau belajar menulis, datang ke web saya suyanto.id. Suyanto.id ada dua macam. Satu adalah website yang bisa untuk tulis-menulis, yang tulisannya itu harus dikirim ke redaktur di alamat redaksi@suyanto.id, dan kepada channel YouTube itu untuk belajar di sana. Saya sedang giat membuat itu. Dan oleh karenanya, pendek kata, guru itu harus mengajari learning how to learn, mempelajari belajar bagaimana belajar, dan mengajari belajar bagaimana melupakan hasil belajar yang tidak relevan dengan tuntutan zaman. Itu yang penting. Itu secara, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Prof. Suyanto yang sudah meluangkan waktu dan kami mendapat anugerah yang tidak terhingga untuk ketemu Bapak dan belajar dari Bapak. Semoga barokah dan bermanfaat bagi kami semua Bapak. Dan tidak lupa yang di akhir kata saya dan teman-teman semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekurang sopanan baik di dalam tutur kata maupun tata krama kami. Yang terakhir kami doakan kepada Profesor Suyanto dan keluarga. Semoga Bapak senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Profesor, kami mengucapkan terima kasih dan kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Prof. Suyanto. Terima kasih.